berapapun dikalikan 0 adalah 0. Jadi E pangkat A E pangkat A plus S kalikan 0 bisa kita tuliskan sebagai 1 per E pangkat 0 ya. Sedangkan kita tahu bahwa E pangkat 0 ini adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat kembali yang ini E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu kan berapapun pangkat tak hingga adalah tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga dari sini kita tahu min 1 per A plus S kali 0 nanti akan menghasilkan 0. Sedangkan yang ini 1 per A plus S dikalikan 1 akan menghasilkan 1 per A plus S, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per A plus S. Nah, kita ingat kembali yang tadi syarat ini ya. Syarat ini tadi ini sangat penting untuk diperhatikan untuk mengetahui atau menentukan ROC atau daerah kekonvergenan, karena meskipun kita mengetahui hasil akhirnya dari XS ini tadi, hasil transformasi Laplace-nya, kita perlu menuliskan ROC-nya. ROC-nya itu dilihat dari yang ini tadi, limit tadi. Kita akan tahu bahwa kita tadi menggunakan konsep limit. Oh maaf, ini bukan X tapi T. Salah tulis. T, karena ini tadi kan semuanya variabelnya T, maka pakai T. Limit T mendekati tak hingga dari E pangkat min S plus A atau A plus S ya, di sini kita pakainya tadi, itu bisa menghasilkan nilai 0 apabila atau jika dan hanya jika pangkatnya ini S plus A nya ini adalah positif. Kenapa begitu? Karena kalau dia negatif nanti nilainya bukan lagi 1 per tak hingga, tapi nanti hasilnya adalah tak hingga. Sehingga ini syaratnya adalah bilangan bagian real dari S plus A itu harus lebih besar sama dengan 0, harus positif, karena yang diminta adalah pangkat negatif ya kan. Agar tetap negatif, positif dikalikan negatif, positif dikalikan positif, nanti dikalikan negatif akan tetap negatif, sehingga kita peroleh RS real dari S adalah lebih besar dari real A pindah ke ruas sana menjadi min real dari A. Nah, karena A tadi adalah bilangan real, cukup kita tuliskan min A saja. Nah, ini adalah ROC-nya. Ini adalah ROC-nya. Ini adalah XS-nya, transformasi Laplace-nya. Nah, ini kalau kita tuliskan secara matematis, kesimpulannya adalah jadi XT atau sinyal XT tadi yang diminta E pangkat min AT UT ini bisa diubah dengan transformasi Laplace tadi menjadi XS sama dengan 1 per S plus A ini ya. Kalau kita balik kan nggak apa-apa, A plus S sama dengan S plus A, dengan ROC bagian real S nya harus lebih besar dari min A. Kalau kita gambarkan pada bidang S, ini namanya bidang S. Bidang S ini adalah bagian realnya, ini bagian imaginernya.
Ada yang juga memakai ini sigma, terus di sini pakai J omega, itu juga boleh. Nah, kita plot ini tadi kan min A ya. Sedangkan A-nya itu kita taunya dia bilangan real. Kita nggak tahu nilainya berapa. Kita nggak tahu dia positif atau negatif. Maka ada dua kemungkinan. Apabila A-nya positif, berarti min A pasti negatif. Misalkan min A di sini. Karena min A di situ, maka daerah kekonvergenannya atau ROC dari transformasi Laplace sinyal ini tadi lebih besar dari min A. Berarti kan yang diarsir yang di sebelah kanannya. Ini garisnya putus-putus. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila A-nya negatif. Kalau A-nya negatif berarti min A positif. Berarti kalau min A positif berarti min A itu letaknya di sini di sumbu positif. Ini real. Ini real, ini imajiner. Karena yang diminta lebih besar dari min A, berarti yang diarsir yang di sebelah sana. Ini adalah gambaran ROC dari soal yang pertama ini tadi ya. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Untuk membandingkan lebih jauh tentang ROC. Nah, ini serupa dengan contoh 3.1 tadi. 3.1 tadi kan contohnya XT sama dengan E pangkat min AT UT. Nah, kalau contoh 3.2 itu sinyal yang diminta min E pangkat min AT U min T. Jadi mirip tapi tidak sama persis. Dimana A-nya adalah bilangan real, kemudian kita dengan cara yang sama kita diminta untuk mencari transformasi Laplace dari sinyal XT ini tadi. Caranya sama dengan nomor 3.1 tadi. Berarti ini kita masukkan min tak hingga sampai tak hingga, XT-nya kita masukkan min A pangkat A min E pangkat min AT U min T, kemudian kalikan E pangkat min ST DT. Terus sama kayak tadi, kan kita tahu bahwa kalau UT, saya ulang lagi, UT kan tadi begini. Berarti kalau yang diminta U min T, berarti kan kembalikan waktu. Berarti yang awalnya bentuknya seperti ini, U min T itu bentuknya, kalau dilakukan pembalikan waktu bentuknya seperti ini. Ini adalah T. Jadi akan bernilai 1 apabila dia T-nya itu kurang dari 0. Sedangkan bernilai 0 apabila T-nya lebih besar dari 0. Itu ya, kebalikan dari UT. Kemudian karena sinyal-sinyal ini dikalikan dengan U min T, akibatnya batasnya berubah. Yang awalnya min tak hingga sampai tak hingga berubah menjadi min tak hingga sampai 0. Karena yang lebih besar dari 0 nanti dikalikan dengan 0. Nanti hasilnya adalah 0. Sehingga di sini cukup batasnya menjadi begini. Min A pangkat min AT, U min T nya hilang karena sudah dikalikan, kemudian dikalikan E pangkat min ST DT. Sama kayak tadi, ini kita jadikan satu, sama-sama punya E, sehingga ini bisa kita tulis min AT min ST DT. Kemudian ini kan pangkatnya kan minta hingga sampai 0. Ini kan boleh kita pakai rumus apabila ada integral dari A sampai B dari fx, nanti hasilnya adalah sama dengan
integral dari B ke A, jadi dibalik batasnya. Ini kan batas atas, batas bawah, ini dibalik. Batas atasnya jadi batas bawah jadi batas atas dari min fx. Maka kalau ini kita terapkan, ke sini, ini bisa kita balik 0 sampai min tak hingga negatifnya hilang, karena kan negatif dari negatif positif, sehingga jadilah begini. Nih saya rinci ya hitungannya, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Dari sini, karena ini sama-sama punya T, kita keluarkan T-nya, sama-sama punya minus, kita keluarkan minusnya, sehingga 0 min tak hingga E pangkat min A plus ST dt. Nah, sama kayak tadi, pakai rumus integral dari E pangkat AX, maka kita peroleh sudah nggak ada integralnya ya. Ini sudah nggak ada integralnya, min A plus S dikalikan E pangkat min A plus S kali T. Batasnya adalah 0 sampai min tak hingga gini toh. Nah, sama kayak tadi, ini bisa kita tulis ulang menjadi 1 per E pangkat A plus S kalikan T dari 0 sampai min tak hingga. Nah, kalau kita lihat tadi, bedanya adalah yang 3.1 batasnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau yang kedua itu batasnya dari 0 sampai min tak hingga. Berarti serupa tapi tak sama. E pangkat A plus S kalikan 0 dulu. Kemudian ini min di min lagi ya. Ini saya langsung aja yang nomor 2 ini, karena kalian bisa lihat di pembahasan yang nomor 1. E pangkat A plus S kali min tak hingga. Nah, yang ini karena E pangkat 0 ini kan berapapun kali 0 adalah 0 ya. Berapapun kali 0 adalah 0, sehingga ini nantinya akan menghasilkan sama dengan 1. Sedangkan yang ini bisa menghasilkan 0. Ini bisa menghasilkan 0 apabila itu tadi limit T mendekati tak hingga sama dengan yang tadi kita bahas, E pangkat min S plus A T, ini kan T nya ini ya, tuh apabila karena syarat ini harus dipenuhi, apabila kalau yang di sini negatif, sedangkan kita maunya dia tetap negatif, berarti kan yang di sini harus positif, berarti real S plus A itu harus kurang dari 0 ya. Ini kan T-nya yang di sini negatif, yang di sini harus negatif juga, agar negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, agar nanti nilainya tetap negatif. Sehingga syaratnya adalah bagian real dari S itu harus lebih kecil dari min A. Nah, ini adalah berkaitan dengan ROC-nya. Kalau yang ini setelah kita hitung, nanti hasilnya adalah apakah ada salah hitung ya? Sebentar. Oh iya, salah hitung. Saya salah masukkan. Ini harusnya di sini yang min tak hingga kan batas atas dikurangi batas bawah. Ya, dikurangi batas bawah. Ini harusnya
Jadi saya salah masukkan. Ini harusnya di sini 0. Gini aja. Ini tandanya saya ganti ya. Karena kalau saya ganti ininya, nanti ininya juga ganti. Jadi batas atas kurangi batas bawah, sehingga nanti hasilnya di sini positif, di sini negatif. Mohon maaf atas kesalahan. Ya. Nah, jadinya ini hasilnya 1/A plus S dengan ROC seperti ini. Kalau kita tuliskan kesimpulannya, XS dari transformasi Laplace tadi, ini saya pakai notasi yang berbeda. XT yang diminta tadi adalah 1 per A plus S dengan ROC nya adalah real S kurang dari min tak hingga. Nah, kalau kita gambarkan ROC nya, berarti kita bikin bidang S dulu. Ini bidang S, ini bagian real, ini bagian imajiner. Bagian realnya tadi, bagian real dari S nya tadi harus kurang dari min A. Sama kayak tadi, A nya kan kita nggak tahu nilainya berapa, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Apabila A nya positif, berarti kan min A itu negatif, berarti min A berada di sini posisinya. Terus yang diminta kan kurang dari min A, berarti yang diarsir yang di sebelah kiri. Sedangkan kemungkinan yang kedua, apabila A nya adalah negatif, berarti kan min A itu adalah bilangan yang positif. Ini real, ini imajiner. Berarti kan di sini yang diarsir adalah yang kurang dari A. Nah, ini adalah ROC, tampilan ROC pada bidang S. Nah, apa bedanya kesimpulannya dari dua contoh tadi? Dua contoh tadi menggambarkan bahwa dua buah sinyal yang berbeda, sinyal dalam domain T yang berbeda, ini kan XT sama dengan E pangkat min AT UT, kemudian yang nomor 2 ini XT sama dengan min E pangkat min AT U min T, berbeda kan ya, menghasilkan transformasi Laplace yang sama, XS nya sama dengan A plus S, 1 per A plus S maksud saya. Ini juga gitu yang di 3.1, 1 per A plus S, sama-sama menyatakan hasil transformasi dari sinyal yang berbeda. Jadi sebuah sinyal XT, suatu sinyal XT, dua buah sinyal XT maksud saya, dua buah sinyal XT yang berbeda bisa menghasilkan sinyal XS atau menghasilkan transformasi Laplace yang sama. Tapi yang beda apa? ROC-nya. Kalau ini ROC-nya real S kurang dari min A, sedangkan yang di sini real S lebih besar dari min A. Nah, itulah pentingnya ROC. Sehingga ketika kita menyatakan hasil transformasi dari suatu sinyal, itu tidak hanya harus menyatakan hasil transformasinya, tapi juga harus menyatakan ROC-nya atau daerah kekonvergenannya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ROC. Video selanjutnya kita akan membahas tentang poles dan zeros dari suatu transformasi Laplace. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.